mau beli baju anak Iya, aja, benar kadang benar lebih benar. mahal daripada baju emaknya gitu kan, Benar dan benar. segala macamnya. Jadi memang harus realokasi budget ketika terjadi perubahan-perubahan kayak gitu. Kayak misalnya nih, let's say misalnya awalnya kita double income suami istri, terus tiba-tiba istrinya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga sehingga cuma jadi single income. Itu kan berubah. Jadi harus realokasi lagi budgeting. Jadi memang budgeting ini suatu hal yang fleksibel. Kita bisa Hmm. ubah tiap bulan arahnya mau kemana kayak gitu. Gitu sih. Betul, benar banget. Tapi yang pasti harus tahu pengeluarannya ya, Kak Dera. Iya, Kayak benar. Kak Dera Jadi sendiri kan udah langsung tahu pengeluarannya apa aja gitu ya. benar, benar. Jadi pendekatannya itu bukan income kita langsung dibagi berapa. Jadi kita harus tahu dari Hmm. sisi pengeluaran kita dulu gitu. Oke oke. Expense kita yang fix itu kemana aja, yang udah pasti keluar berapa aja. Jadi kalau misalnya nih aku bulan pertama nggak tahu kan kayak listrik itu berapa. Jadi aku tanya-tanya dulu nih ke yang udah lama di sini kira-kira berapa ya listrik. Jadi aku pakai kira-kira dulu untuk yang variabel tadi ya, variabel cost. Jadi masih berubah-ubah gitu. Kalau yang udah fix kayak misalnya flat gitu kan itu udah pasti kan. Jadi udah bisa nih kita bikin budgetnya. Gitu sih Kak Sinta. Oke oke. Keren keren keren. Iya. Iya. Hmm. Hmm. Free. Oke. Oke, terima kasih Kak Ica. Jadi aku pengen ada dua apa namanya dua jenis gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin kemandirian finansial dalam financial planning itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah financial independence-nya, kemandirian finansial. Yang kedua adalah financial freedom, kebebasan keuangan. Itu dua hal yang sebenarnya berbeda, tapi kadang orang pakai pakai satu kata yang sama gitu. Bedanya di Ya. mana? Jadi kalau misalnya financial independence atau kemandirian keuangan ini sebenarnya kondisi di mana kita ini udah mandiri, kita nggak bergantung sama orang untuk hidup. Let's say misalnya kita udah lulus kuliah, ini ngebiayain diri kita sendiri. Kita udah nggak apa namanya nggak terlilit sama hutang-hutang konsumtif gitu. Kita Hmm. bisa bayar uang rumah kita, uang listrik kita dan segala macamnya kita bisa bayar sendiri. Kita bisa nyekolahin anak itu namanya adalah kita financial independence. Kita bisa beli rumah, beli kendaraan, nyekolahin anak gitu kan. Kita bisa makan dan segala macam itu namanya financial independence. Jadi kayak ibaratnya titik level di mana kita ini udah mandiri, stabil dan kita nggak perlu lagi bergantung sama orang-orang di luar kita. Jadi nggak perlu bergantung sama mertua, sama orang tua gitu kan, sama lingkungan. Nah sisi lain yang satu lagi ada yang namanya financial freedom nih Kak Ica sama Kak Sinta. Jadi financial freedom ini adalah kebebasan keuangan. Jadi kalau yang belakangan ini banyak anak-anak muda jargon yang pengen punya uang dari passive income biar nggak usah Ya. kerja, biar nggak usah dimarahin sama bos gitu kan. Nah ini yang diomongin sebenarnya financial freedom gitu. Jadi bukan financial independence lagi. Nah itu titiknya udah satu tingkat di atas financial independence, satu tingkat di atas kemandirian keuangan gitu. Hmm. 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 Oke. Oke, menarik ya. Kalau kita ngomongin sandwich generation, mungkin memang sedikit apa ya? Buat sebagian orang nih adalah isu yang oke, aku relate banget gitu karena banyak banget Ya. kayaknya di Indonesia dan menurut penelitian dari terakhir yang aku baca gitu ya, emang banyak sih orang tua di Indonesia ini yang tidak menyiapkan dana pensiunnya sehingga Hmm. mau nggak mau dia akhirnya minta ke anaknya gitu kan buat
membiayai masa tua mereka gitu. Nah, itu yang disebut sandwich generation. Nah, buat teman-teman yang sandwich generation, tapi on the other hand kita pasti pengen dong akhirnya di titik yang aku pengen punya rumah sendiri, pengen nyekolahin anak, pengen beli mobil dan segala macemnya gitu kan. Tapi kondisinya sekarang juga harus ngebiayain orang tua. Nah, sebenarnya kalau dari aku, case sandwich generation, kalau yang seperti itu sebenarnya bisa pakai dua pendekatan. Yang pertama, dia itu harus bener-bener udah oke banget nih ngatur keuangannya. Dalam artian, dia bener-bener udah bisa memetakan nih budgeting yang mana wajib buat dia, yang mana keinginan gitu. Wajib, butuh, sama keinginan gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau kondisinya memang gajinya UMR, itu memang harus mau nggak mau untuk cari side job sih, untuk cari income baru, explore new income gitu. Jadi supaya nanti ningkatin income-nya lagi. Jadi di satu sisi dia tetap bisa nih ngasih buat orang tuanya, yang juga pasti bernilai sedekah gitu kan. Di sisi lain, ketika income-nya dia udah naik, dia juga bisa nih nambahin investasi dia. Jadi untuk nyiapin masa depan dia supaya anak-anaknya nanti nggak jadi sandwich generation selanjutnya gitu. Tapi Hmm. menarik ya, maksudnya tadi Kak Dera bilang kayak kalau misalkan UMR ya cari side job lain ya gitu. Maksudnya di zaman sekarang ini kan banyak job-job lain, maksudnya ya kita bisa explore gitu kan, Kak Dera, apalagi kan di dunia media sosial ini kan gitu. Jadi kayak pas tadi Kak Dera bilang, oh iya ya udah sandwich generation, terus ditambah lagi UMR, kayaknya ya nggak bisa, Double maksudnya ya. ya kita ya Double gimana terjepit gitu. ya. Iya gitu, berarti kan harus cari wah, Mm-mm. jadi kayak baru gitu lah. Itu. Oke, ngobrol gimana Kak Ica? Oke. Jadi kalau kita ngomongin mindset ini sebenarnya penting banget ya. Kalau kita dalam financial planning itu ibaratnya kita punya money mindset yang baik itu ibaratnya harus nomor satu dulu sebelum kita praktikal ke ngatur budget, sebelum sebelum kita praktikal ke investasi dan segala macam. Karena memang yang namanya money mindset ini yang nanti akhirnya menentukan nih kita akhirnya kemana. Ada bilang nggak ada suara. Ini yang nggak ada suara yang siapa? Aku suaranya aman nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Oke, Aman, aman. oke. Oke, aman ya. Oke. Iya, ya di aku aman sih. Aman, aman. Oke, jadi lanjut ya. Kalau misalnya kita ngomongin money mindset, ini sebenarnya perlu banget kalau kita mau ngatur ke financial independence and financial freedom. Karena sebenarnya satu nih, kita sebenarnya harus tahu titik cukupnya kita nih Kak Ica. Karena gini, kalau misalnya nih kita gajinya 8 juta, let's say kita gajinya 8 juta, kita titik cukup kita ini berapa sih gitu ya untuk apa namanya kita untuk biaya hidup kita gitu kan dari 8 juta let's say bukan financial independence ya titik cukup aku untuk hidup adalah 5 juta gitu kan 5 juta jadi dari yang 8 juta 5 jutanya itu adalah titik cukup aku buat biaya sehari-hari nah itu sebenarnya udah cukup kan sekarang tapi 2 tahun lagi ketika gaji aku naik jadi 20 juta let's say itu titik cukup aku juga berubah lagi nih Kak Ica jadi 18 juta atau 19 juta misalnya ketika gaji aku naik ke 50 juta atau 100 juta, titik cukup aku tuh makin naik lagi jadi 90 juta. Jadi sebenarnya ini ada yang salah dong. Ketika kita mau nyiapin apa namanya titik financial freedom kita, kalau kita sendiri nggak tahu sebenarnya titik cukup kita ini berapa, maka kita yang nggak akan bisa-bisa nih bener-bener yang financial independence, yang bener-bener financial freedom gitu. Jadi yang pertama adalah untuk money mindset ini kita harus bener-bener tahu titik cukup kita itu berapa sih gitu. Dan itu tiap orang beda. Karena misalnya cukup angka cukup aku 10 juta per bulan gitu ya, misalnya gitu ya. Untuk teman-teman yang UMR mau nggak mau dia cukupnya misalnya
cukupnya di angka 3,5 juta. Ada orang yang cukupnya misalnya di angka 1,5 juta. Nah, itu yang harus kita tahu gitu. Titik cukup yang memang buat kita benar-benar bisa hidup gitu selama di bulan itu. Nah, ini yang penting karena memang banyak orang yang tadi aku bilang ya, yang anak-anak muda, makin banyak gajinya, makin tinggi gajinya, yang awalnya gajinya 10 juta akhirnya ke 50 juta, itu pengeluarannya makin bertambah gitu. Jadi akhirnya yang bisa dia sisihkan untuk masa depannya makin berkurang gitu. Hmm. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Sekarang bener Nah, itu itu sih, itu itu bener-bener. Nggak salah kayak relate banget gitu ya. iya benar benar benar. Itu salah satu yang memang kayaknya relate buat semua orang deh kalau kita ngomongin gaya hidup ya. Eh, Oke. anyway, Hmm. anyway Kak Ica kayaknya ada yang Iya. masalah dari Kak Ica kayaknya semuanya pada komen Kak Ica nggak ada Heeh, suaranya nggak ada gitu. suara. Sedangkan di kita kedengeran ya Kak Dera ya. Aku kedengeran sih, coba teman-teman Iya, komen yang nggak ada suaranya cuma Kak Ica, suara aku sama suara Kak Sinta ada suaranya nggak? ada. Ada. Tapi suara Kak Ica ke aku Iya, nyampe Kak, sih. aku juga nyampe. Iya, katanya tapi semuanya pada pada komen nggak ada gitu. Gimana tuh? Mbak Ica masih nggak ada suara yang nggak ada suaranya. Iya, atau sinyal ya, karena sinyal kali ya. Iya mungkin kali ya. Sekarang gimana? Oh masih nggak ada. Kak Ica aja nggak ada suara. Coba di mute dulu mungkin. Nah, ini nggak ada Iya nih. Kak Ica. Kak Ica di mute dulu. Nah ini nggak ada Kak. Ini nggak ada. Gimana teman-teman? Masih nggak ada suara? Belum Nggak ada. ada. Kok di kita Ah, aman ya? iya di aku juga aman ya.